Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 1 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Silahkan, Saudara Amir. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita bulan April bertemakan kita diubahkan oleh anugerah Allah, diambil dari menjadi putra dan putri Allah. Dan sepanjang satu minggu ini, subtemanya adalah kita menerima hati yang baru. Dan hari ini 1 April 2021, judul bacaan kita adalah Hati Kita Persembahan yang Terindah. Ayat renungannya terdapat di dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Berikanlah kepada Allah persembahan yang paling indah yang mungkin bagimu untuk memberikannya. Serahkanlah hatimu kepadanya. Ia berbicara kepadamu dengan berkata, hai putraku, hai putriku, berikanlah hatimu kepadaku. Sekalipun dosamu seperti kirmizi, aku akan membuatnya putih seperti salju, karena aku akan membersihkan kau dengan darahku sendiri. Aku akan menjadikan kau anggota keluargaku, anak-anak Raja Surga. Terimalah pengampunanku, kedamaianku yang kuberikan dengan cuma-cuma kepadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian kebenaranku sendiri, pakaian nikah, dan melayakkan engkau untuk perjamuan nikah anak domba itu. Bila mana mengenakan pakaian kebenaranku melalui permintaan doa, berjaga-jaga dan mempelajari firmanku dengan rajin, maka engkau akan sanggup mencapai suatu standar yang tinggi. Engkau akan mengerti kebenaran, lalu tabiatmu pun akan dibentuk oleh pengaruh ilahi. Hati yang dalamnya Yesus tinggal akan diberi semangat, disucikan, dituntun, dan diperintahkan oleh Roh Suci, maka alat manusia itu akan mengadakan usaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan tabiatnya selaras dengan Allah. Ia akan menghindarkan segala sesuatu yang bertentangan kepada kehendak dan pikiran Allah yang dinyatakan. Kehidupan seperti itu akan penuh dengan penghiburan, penuh dengan kepuasan hati, karena engkau sedang membawa surga ke dalam hidupmu, damai sejahtera ke dalam jiwamu. Saya menyukainya, sehingga semua orang muda dapat mengerti betapa indahnya penyerahan hati yang muda kepada Allah. Betapa penuh kasih sayang malaikat-malaikat itu menjaga langkah-langkah orang muda yang takut akan Allah dan mengasihinya. Yesus mengenal mereka dan teladan mereka menolong orang-orang muda lain untuk berbuat yang benar. Orang muda yang telah menyembunyikan di dalam hati dan pikiran suatu perbendaharaan firman Allah yang berisi amaran dan dorongan semangat, perbendaharaan mutiara perjanjian yang indah-indah, yang darinya ia dapat mengambil setiap waktu, akan menjadi suatu saluran terang yang hidup. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tema besar di bulan April 2021 ini adalah kita diubahkan oleh anugerah Allah. Dan tema kecil selama 7 hari ke depan adalah kita menerima hati yang baru. Untuk menerima hati yang baru, kita harus menyerahkan hati kita. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa kita menyerahkan hati kita? Renungan hari ini berkata, berikanlah kepada Allah. Nah, kepada Allah yang mana? Ini harus jelas, karena ada satu-satunya Allah yang benar dan ada juga Allah Trinitas. Mari kita pelajari. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 102 paragraf 1 yang berbunyi,
Ia berbicara kepadamu dengan berkata, "Hai putraku, putriku, berikanlah hatimu kepadaku. Sekalipun dosamu seperti kermisi, aku akan membuatnya putih seperti salju, karena aku akan membersihkan engkau dengan darahku sendiri." Nah, dikatakan kita menyerahkan hati kita kepada Allah, namun dalam kalimat ini nyata bahwa kita menyerahkan hati kita kepada Yesus, sebab darah Yesus membersihkan kita. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Dan bagaimana hubungannya dengan Yesus? Fundamentals of Christian Education halaman 239 paragraf pertama berkata, "Di dalam Dia, pengantara dengan Bapa diungkapkan. Melalui Dia, undangan diberikan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Siapakah Dia yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Jadi, di dalam Yesus telah dinyatakan sang pengantara kita kepada Bapa, dan melalui Yesuslah undangan Yesaya 1 ayat 18 tersebut dinyatakan. Kalimat yang sama digunakan dalam undangan untuk menyerahkan hati kita kepada Allah, yaitu, "Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju." Karenanya Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan kita menyerahkan hati kita kepada Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Jangan lupa, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan dengan ringkas, The Youth Instructor, Juni 22 tahun 1893, paragraf 8, yang berbunyi, "Berikan hatimu kepada Allah dan serahkan kehendakmu pada kehendak Kristus." Kembali polanya sama. Kita menyerahkan hati kita kepada Allah, yaitu Allah Bapa, melalui anaknya Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 102 paragraf 2. Hati yang di dalamnya Yesus tinggal akan diberi semangat, disucikan, dituntun, dan diperintahkan oleh Roh Suci. Maka alat manusia itu akan mengadakan usaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan tabiatnya selaras dengan Allah. Mohon maaf, saudaraku dalam Tuhan, ada revisi kecil tetapi vital. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White menuliskan, "The heart in which Jesus makes his abode will be quickened." Nah, kata quickened ini adalah bahasa Inggris tua yang artinya dihidupkan dan bukan diberi semangat. Perhatikan ayat berikut ini dari Alkitab King James Version yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 45. "Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Dalam bahasa Inggris berbunyi, "And so it is written, the first Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit." Siapakah Adam yang akhir? Yesus Kristus. Nah, dikatakan bahwa Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan a quickening spirit. Kata quickening ini adalah bahasa Inggris tua yang artinya menghidupkan. Inilah yang Nyonya White maksudkan. Karenanya kalimat dalam renungan hari ini seharusnya berbunyi berikut ini. Hati yang di dalamnya Yesus tinggal akan dihidupkan, disucikan, dituntun, dan diperintahkan oleh Roh Suci. Maka alat manusia itu akan mengadakan usaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan tabiatnya selaras dengan Allah. Kenapa hati yang di dalamnya Yesus tinggal akan dihidupkan? Karena Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Karenanya, Roh Suci yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah rohnya Yesus itu sendiri. Inilah revisi kecil tetapi vital. Kata quicken menjadi kata kunci yang menghubungkan Yesus dengan Roh Suci. Bahwa Roh Suci yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri, sebab Yesus yang adalah Adam yang akhir telah menjadi roh yang menghidupkan, a quickening spirit. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan,
Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 235 paragraf 2 yang berkata, memiliki Roh Kristus di dalam hati adalah konsekuensi yang jauh lebih besar daripada memiliki pengakuan duniawi. Kemudian selanjutnya dalam God's Amazing Grace halaman 239 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Jelas bahwa yang kita perlukan untuk tinggal dalam hati kita adalah Roh-Nya Kristus yang kudus. Karenanya berikut persamaannya. Mari kita baca. Kita menyerahkan hati kita kepada Allah yang adalah Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita menyerahkan hati kita kepada Yesus dengan menerima dalam hati kita Roh-Nya Yesus yang kudus, Roh Kristus. Ini semua selaras dengan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak bisa menyerahkan hati kita kepada Bapa kalau kita tidak datang melalui Yesus. Dan Galatia 4 ayat 6 berkata, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak Allah lah yang hadir dalam hati kita, yang Allah telah suruh ke dalam hati kita. Kebenaran ini penting sekali kita pahami agar kita jangan salah menyerahkan hati. Perhatikan nasihat roh nubuat berikut ini dalam The Youth Instructor Juni 22 tahun 1893 paragraf 7 yang berbunyi, mereka yang benar-benar mengikuti Kristus harus mengizinkan Dia tinggal di dalam hati dan menobatkan Dia di sana sebagai yang tertinggi. Jika disebut yang tertinggi, artinya tidak ada yang lain. Hanya Roh Kristus yang berkuasa dalam hati kita. Sebab memang hanya Yesus yang dapat memberikan hati yang baru kepada kita. Sebab Dialah Roh yang menghidupkan. The Southern Work halaman 22 paragraf 1 menyatakan, Kristus berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan hati yang baru itu menghasilkan gambar ilahi. Jelas bahwa kita menyerahkan hati kita bukan ke Allah Trinitas, bukan, tapi kita menyerahkan kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan kita serahkan melalui Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, dan hati kita diterima oleh Yesus Kristus dengan hadirnya Roh Kristus yang kudus dalam hati kita. Roh Kristus berkuasa penuh dalam hati kita dan kita diubahkan menjadi serupa dengan Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita berikan hati kita kepada Allah Bapa. Maka kita akan menjadi baru di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini, agar kami jangan salah menyerahkan hati kami. Hati kami serahkan kepada Allah Bapa melalui Anak-Nya, dan Anak-Nya menerima hati kami dengan perwujudan hadirnya Roh Anak Allah dalam hati kami, Roh Kristus. Karenanya ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.